Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sheris, kali ini kita akan bikin mie goreng Jawa. Dan kalian harus tahu banget nih bumbu apa aja yang bikin mie goreng Jawa kita enak. Nah, di sini kita mulai dengan memotong-motong sawi. Ini aku gunakan sawi hijau 1 ikat, aku belinya Rp3.000, dapatnya banyak. Kemudian 2 batang daun bawang. Kita potong atau kita irisnya besar-besar aja ya. Kita sisihkan, kemudian akan kita lanjut dengan mengiris serong 4 buah cabai merah keriting. Iris serong besar-besar aja ya, supaya nanti juga looknya mie goreng Jawa kita itu jadi cantik. Kemudian ini 1 buah tomat merah, ini akan kita potong-potong juga, akan aku jadikan 8 bagian. Lanjut dengan 1 buah tomat hijau, ini aku akan potong-potong juga jadi 6 bagian. Ini akan bikin mie goreng Jawa kita itu makin seger ya teman-teman. Lanjut, ini 7 buah cabai rawit merah, biarkan utuh aja ya. 1/4 buah kol putih, ini aku hanya gunakan sedikit aja. Kalian kalau misalkan mau lebih banyak juga gak apa-apa. Kita potong bagian bonggolnya, dan ini kita pisah-pisahkan seperti ini ya, biarkan ukurannya besar-besar. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan menghaluskan 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 3 butir kemiri yang sudah disangrai dulu ya. Kemudian setengah sendok makan udang rebon. Kalian juga bisa gunakan udang fresh ya, tapi buang bagian kepalanya, bagian dagingnya aja yang digunakan. Lalu secukupnya minyak goreng. Ini tinggal kita blender sampai benar-benar halus ya. Kalau misalkan kalian mau menguleknya aja gitu juga boleh. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini kita akan merebus ayam dengan 900 ml air. Dan daging ayam yang aku gunakan ini 300 gram ya teman-teman. Kita akan rebus sampai benar-benar matang. Kalau misalkan udah, tinggal kita angkat, dinginkan, kemudian kita suwir besar-besar. Jangan matikan api kompor karena kita akan lanjut untuk merebus mie telur. Ini sebanyak 200 gram. Karena aku adanya mie telur yang ukurannya kecil-kecil seperti ini, nggak apa-apa karena nanti juga akan mengembang. Kalian bisa gunakan jenis mie telur atau jenis mie yang lain ya. Tapi kalau misalkan mie goreng Jawa itu umumnya pakai mie telur seperti ini. Mereknya bebas ya teman-teman. Nah, perhatikan untuk tingkat kematangan dari mie. Jangan sampai terlalu matang karena nanti masih kita proses tumis bersama sayuran dan juga bumbu supaya nggak terlalu matang banget gitu ya. Jadi nanti akan mudah putus karena mie goreng itu identik nggak mudah putus ya. Setelah ini lanjut kita akan siram dengan air dingin ya, supaya nanti proses memasaknya berhenti. Kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Gak perlu tambah minyak lagi di dalam wajannya, karena kita tadi udah menghaluskan menggunakan minyak goreng juga. Kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk ya. Kemudian kita tumis-tumis sampai nanti aromanya harum dan bumbu berwarna kecoklatan atau lebih matang. Tambahkan juga setengah sendok makan udang rebon. Ini akan bikin cita rasa mie goreng Jawa kita makin gurih lagi ya. Aromanya juga ada, rasanya juga ada. Nah, kalau udah berubah warna seperti ini jadi tanak, tambahkan 50 ml air. Ini fungsinya untuk melarutkan bumbu-bumbu yang ada di dasar wajan ya teman-teman. Jadi biar nanti nggak ada bumbu yang terbuang. Nah, ini akan kita tumis sambil ini kita pinggir-pinggirkan seperti ini ya, karena kita mau mengorak-arik telur.
Nah, di sini aku gunakan 1 butir telur, kalian bisa gunakan 2 sampai 3 butir telur ya. Kalau misalkan mau lebih banyak itu nggak apa-apa. Bebas mau diorak-arik besar-besar ataupun kecil-kecil. Nah, jadi di sini pakai cara ini aja biar kita nggak usah banyak wajan yang dipakai. Kalau sudah matang telurnya, ini bisa kita masukkan suiran daging ayam yang tadi sudah kita dinginkan ya, lalu disuir-suir. Masukkan juga potongan atau irisan cabai merah keriting, cabai rawit, dan ini akan kita tumis-tumis sampai tercampur rata. Di sini prosesnya nggak akan lama ya teman-teman, karena bumbu juga sudah kita pastikan tanak, serta bahan-bahan lainnya juga cepat matangnya. Jadi prosesnya akan cepat banget. Lanjut, ini adalah bagian batang sawi hijaunya. Jadi tadi aku pisahkan ya antara batang sawi hijau dan juga bagian daunnya. Karena bagian batang itu biasanya agak lebih keras, jadinya harus kita masukkan terlebih dulu ya, supaya nanti juga matang empuk pas gitu bersamaan dengan daun sawi hijaunya. Lanjut, kita masukkan mie-nya tadi yang sudah kita dinginkan ya, dengan cara dialiri dengan air dingin. Jadinya dia seperti ini teman-teman, enggak lodrok ya bahasanya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini. Kalian benar-benar harus perhatikan konsistensi ataupun tekstur daripada mie-nya kita. Lanjut, kita masukkan sawi hijaunya dan juga kolnya. Kelihatannya banyak banget ya, tapi nanti ketika udah ditumis-tumis, mereka jadi akan menyusut. Dan untuk takaran mie sebanyak ini tuh pas banget sayur-sayurannya buat aku. Kalau kalian mau menambahkan lebih banyak lagi, it's okay, nggak apa-apa. Nanti untuk bumbunya bisa disesuaikan ya. Nah, udah mulai kelihatan ya sawinya dan juga kolnya itu udah agak layu sedikit. Kemudian di sini aku masukkan 7 butir bakso sapi yang aku belah jadi 2. Sebenarnya ini karena aku lupa ya teman-teman. Harusnya dimasukkan ketika tadi menumis bumbu-bumbu, setelah tanak kita masukkan baksonya dulu. Tapi walaupun seperti ini nanti bumbu tetap akan meresap kok. Jadi jangan khawatir ya. Dan bakso sapi ini juga udah matang. Jadi don't worry. Lalu kita seasoning dengan 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu sapi bubuk, kemudian 1 sendok teh gula pasir. Ini supaya balance ya teman-teman. Aku tambahkan juga 2 sendok makan minyak bawang. Aku pernah bikin resep minyak bawang. Ini tuh serbaguna banget, enak banget kita masukkan ke dalam masakan seperti ini. Atau ditambahkan untuk kayak makan ayam goreng mentega gitu dan lain sebagainya. Ayam hainan dan lain sebagainya itu enak. Nah, kemudian 3 sendok makan kecap manis. Buat aku ini takaran yang udah pas banget ya teman-teman. Tapi kalau kalian masih mau nambahin lagi itu juga sesuai selera aja. Di sini karena aku mau dapat look yang dia itu coklat merata cantik ya. Karena mie goreng Jawa itu identik coklat seperti ini. Tapi dia itu nggak terlalu manis ya teman-teman. Kemudian kita masukkan irisan daun bawang, kemudian tomat merah dan juga tomat hijaunya ya teman-teman. Ini sudah proses akhir, jadi benar-benar cepet ya. Tinggal kita tumis-tumis sebentar aja karena kita nggak mau nanti tomatnya sampai layu. Aku pengen mie goreng Jawa ini benar-benar masih ada fresh dari tomatnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya gimana tekstur dari mie goreng Jawa kita. Ini tuh perfect banget ya. Pokoknya tumis-tumis sebentar dan siap kita sajikan. Ini dia teman-teman. Jangan lupa tambahkan dengan bawang goreng. Aku suka banget pakai bawang goreng yang banyak. Jadi ini tuh rasanya makin lekoh lagi dan enak banget tentunya. Gurih, wangi, ada tekstur crunchy, kemudian sehat juga karena banyak sayuran. Untuk MSG atau kaldu sapi bubuk kalian bisa ganti dengan kaldu jamur. Kalau misalkan nggak mau, bisa garam dan gula aja, itu udah jadi MSG yang sehat ya.
Dan ini dia, teman-teman harus banget cobain resep mie goreng Jawa ini. Seriusan deh, ini enak banget loh. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga kalian suka. Dan pastikan untuk tinggalkan opini kalian tentang resep-resep yang aku bikin, supaya aku tahu menurut kalian gimana. Atau mungkin ada masukan, atau kalian juga bisa cerita resep kalian. Nah, ini tinggal kita coba aja. Selamat menikmati ya teman-teman. Semoga kalian suka dan sehat selalu. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Cherries.